Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD, yaitu tema 7, subtema 3. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang keliling suatu benda. Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani akan menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Ini kartu posnya, mereka bertiga menghiasinya. Siti, Dayu, dan Lani akan memberikan hiasan ke bagian tepi-tepi kartu pos. Nah, pada gambar yang kita beri warna merah ini ya. Nah, untuk mengetahui panjang dari hiasan, maka Dayu, Siti, dan Lani akan mengukurnya. Mereka mengukurnya dengan menggunakan paperclip. Nah, kita akan membantu Dayu, Siti, dan Lani berapa banyak paperclip yang dibutuhkan untuk memenuhi keempat sisi pada kartu pos ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 sisi atau bagian tepi-tepi pada kartu pos. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata keempat sisi pada kartu pos ini membutuhkan 22 paperclip. Jadi jumlah panjang keempat tepi kartu pos disebut dengan keliling kartu pos. Ini ya, kita beri tanda warna kuning. Ini namanya adalah keliling kartu pos. Nah, keliling kartu pos tersebut adalah 22 kali panjang paperclip. Begitu ya anak-anak. Jadi pada dasarnya keliling itu adalah bagian tepi. Nah, semua tepi-tepi ini namanya adalah keliling. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menebalkan sisi yang membentuk keliling. Yang tidak merupakan sisi yang membentuk keliling, kita akan hapus. Kita mulai dari bangun datar pertama. Nah, kita tebalkan jadi warna merah ya, yang ini juga. Nah, maka yang ini juga garis yang bukan membentuk keliling kita hilangkan ya. Nah, baik, tadi ada garis di tengah, sekarang tidak ada karena tidak membentuk keliling. Karena pada dasarnya keliling adalah bagian dari tepi bangun datar. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah beri warna ya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi keliling itu adalah bagian tepi. Nah, seperti ini ya, mudah kan? Oke, kita lanjut pada ilustrasi berikutnya ya. Dayu menggambar hiasan Toraja dan akan memberi bingkai pada gambar tersebut. Nah, Dayu akan memberi bingkai. Nah, untuk memberi bingkai, maka Dayu harus mencari tahu panjang dari gambar tersebut atau keliling dari gambar tersebut. Dayu mengukurnya dengan jengkal. Kita hitung ya, ada berapa jengkal gambar tersebut. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata keliling dari gambar Toraja ini atau keempat
sisi pada gambar Toraja ini membutuhkan 12 jengkal. Nah, keliling gambar Toraja tersebut adalah 12 jengkal. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak untuk mencari keliling suatu bangun datar, maka ada satuan panjang tidak baku. Ada satuan panjang baku juga. Nah, satuan panjang tidak baku yang kita pelajari saat ini ada apa saja ya? Ada 1 jengkal, 1 depa, 1 langkah, dan 1 hasta. Untuk satuan bakunya apa ya? Ada sentimeter, milimeter, desimeter, dan sebagainya. Begitu ya. Kalau 1 jengkal, 1 depa, 1 langkah, 1 hasta adalah satuan panjang tidak baku untuk mencari keliling ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membantu Andi ya. Nah, Andi mempunyai 4 kain yang berbeda. Andi akan mengukur kelilingnya dengan satuan panjang. Kita bantu Andi ya. Ya, ada 4 kain yang berbeda. Nah, satuan panjang yang kita gunakan adalah 1 kotak. Yang kita sebut 1 satuan panjang. Kita bantu Andi ya. Kita mulai dari kain yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata keliling pada kain pertama adalah 14 satuan panjang. Sekarang kalau gambar kedua, berapa ya kelilingnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keliling pada kain kedua adalah 16 satuan panjang. Lanjut ya pada kain ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata keliling pada kain ketiga adalah 16 satuan panjang. Sekarang kain yang keempat, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata keliling pada kain keempat adalah 14 satuan panjang. Mudah ya, jadi intinya pada dasarnya kita menghitung bagian tepi-tepinya. Begitu ya. Baik, selanjutnya tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, satuan panjang yang kita gunakan adalah 1 cm ya. Jadi satu kotak ini tepi pada sisi ini, pada sisi persegi ini kita gunakan 1 cm ya. Oke, kita coba untuk menghitung keliling bangun datar berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita sudah tahu keliling dari bangun datar tersebut adalah 12 cm atau pakai cara 3 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm sama dengan 12 cm. Begitu ya. Bagian 4 tepinya kita jumlahkan. Nah, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Ini kan sisi 1 adalah 3 cm, sisi kedua 3 cm, sisi ketiga 3 cm, sisi keempat 3 cm. Jadi kelilingnya adalah 12 cm. Gitu ya. Oke. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, masih sama ya, kita menggunakan 1 cm. Nah, 1 cm ini merupakan satuan panjang baku atau tidak baku?
Ya, betul sekali, merupakan satuan panjang baku. Oke, ada 6 bangun datar. Oke, kita hitung ya. Kelilingnya dari gambar pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keliling pada gambar pertama adalah 12 cm. Berikutnya gambar kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keliling pada gambar kedua adalah 16 cm. Pada gambar ketiga kelilingnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelilingnya adalah 8 cm. Gambar berikutnya kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelilingnya adalah 12 cm. Gambar kelima, kita hitung kelilingnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kelilingnya adalah 12 cm. Gambar terakhir, kelilingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelilingnya adalah 10 cm. Mudah bukan anak-anak? Ya. Baik, anak-anak, itu tadi adalah video tentang menghitung keliling suatu benda atau bangun datar dengan satuan tidak baku dan juga satuan baku. Ya, semoga video ini membantu. Tetap semangat, sampai jumpa.